Yeah, 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 yeah. Katanya solusi untuk masa depan, janji manis dibawa dalam kampanye jalanan. Spanduk berdiri sampai ujung perempatan, rakyat tepuk tangan penuh harapan. Nasi dibungkus dengan banyak slogan, foto tersenyum jadi bahan unggahan. Kamera datang ramai berbarisan, masalah lama hilang dari pembicaraan. Yang kurus tetap sibuk mencari makan, yang kaya makin dekat kekuasaan. Data dibaca seperti dongeng hiburan, sementara harga naik tanpa permintaan. MBG modal bikin gendut, dompet rakyat makin ciut. Katanya gratis, katanya ikut, tapi pajak datang menyambut. MBG modal bikin gendut, janji besar tampak semerbak lutut. Perut kenyang satu kali, sempat ikut, besok pagi bingung lanjut. Katanya demi generasi emas, tapi banyak sekolah masih terbatas. Atap bocor belum juga dibalas, kapur habis menunggu belas. Anggaran terbang tinggi ke awan, angka-angka indah jadi tontonan. Rakyat diminta terus percaya kawan, meski kenyataan sering berlawanan. Pidato panjang penuh keyakinan, tabel warna-warni jadi andalan. Tapi ketika rakyat tanya rincian, jawabannya muter seperti putaran. MBG modal bikin gendut, dompet rakyat makin ciut. Katanya gratis, katanya ikut, tapi pajak datang menyambut. MBG modal bikin gendut, janji besar tampak semerbak lutut. Perut kenyang satu kali, sempat ikut, besok pagi bingung lanjut. Yeah, 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 yeah. Kami bukan minta istana megah, kami cuma ingin hidup lebih mudah. Sekolah layak, pekerjaan bertambah, bukan sekadar berita yang indah. Kalau memang niatnya membantu, buka datanya satu persatu. Jangan cuma sibuk berburu puji itu, karena rakyat bisa melihat tentu. MBG modal bikin gendut, rakyat kecil jangan diribut. Jika benar untuk yang sempit dan kusut, buktikan nyata, jangan cuma mulut. MBG modal bikin gendut, hari ini semua ikut mengangkut. Semoga bukan sekadar kabut yang hilang saat suara sudah dipungut. Janji datang, janji lewat, poster baru terus dibuat. Rakyat menunggu dengan penat, apakah perubahan benar mendekat? MBG katanya untuk rakyat, atau sekadar cerita yang hangat. BG yeah. Putra lokal, suara jalanan, bukan laporan istana. Dengar baik-baik, yo. Yeah, oh, 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 oh. Yeah, 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 Dulu katanya jangan hancurkan mata uang, sekarang rupiah sempoyongan kehilangan ruang. Dolar melayang tinggi, bak Raja Wali terbang, rakyat di bawah cuma bisa menatap bimbang. Pidato gagah penuh keyakinan, janji besar jadi bahan pemberitaan. Hari berganti, tahun berjalan, bukti nyata masih jadi pertanyaan. Katanya kuat, katanya hebat, katanya ekonomi bakal melesat. Tapi pasar memberi isyarat, rakyat kecil makin terasa berat. Harga naik seperti roket, gaji diam seperti monyet. Rakyat kerja sampai keringat menetes, yang kaya tetap pesta tanpa stres. Dolar naik, rupiah melemah, janji terbang entah kemana. Suara rakyat makin lelah, dengar pidato tanpa arah. Dolar naik, rupiah melemah, harapan kecil makin susah. Yang dijual mimpi megah, yang dibeli rakyat cuma resah. Yo, katanya program demi masa depan, tapi hasilnya masih jadi perdebatan. Anggaran besar jadi pembicaraan, rakyat menunggu pertanggungjawaban. Setiap minggu ada peresmian, setiap bulan ada pencitraan. Setiap kritik dianggap serangan, padahal itu bentuk kepedulian. Mereka sibuk
membuat slogan. Kami sibuk bayar kebutuhan, mereka bicara pertumbuhan. Kami menghitung pengeluaran, korupsi datang silih berganti. Berita baru hampir setiap pagi. Rakyat bertanya dalam hati, kenapa cerita ini tak pernah berhenti. Katanya bersih, katanya tegas, katanya berani membabat habis. Tapi kenapa yang terlihat masalah lama masih eksis? Dolar naik, rupiah melemah, janji terbang entah kemana. Suara rakyat makin lelah dengar pidato tanpa arah. Dolar naik, rupiah melemah, harapan kecil makin susah. Yang dijual mimpi megah, yang dibeli rakyat cuma resah. Kami bukan musuh negara, kami hanya ingin suara didengar tanpa curiga, tanpa dicap pembuat perkara. Karena kritik bukan kebencian, kritik lahir dari harapan. Jika semua diam dan bertahan, siapa yang menjaga masa depan? Yo, rakyat bukan angka statistik, bukan properti politik, bukan penonton domestik yang dibohongi dengan grafik. Kalau memang kerja, tunjukkan hasil, bukan sekadar tampil, bukan sekadar viral, bukan sekadar tampil di kanal. Karena perut tak kenyang oleh narasi, dompet tak penuh oleh orasi. Masa depan butuh prestasi, bukan sekadar sensasi. Dolar naik, rupiah melemah, rakyat bertanya apa masalah. Dolar naik, rupiah melemah, negeri besar jangan menyerah. Dolar naik, rupiah melemah, janji lama masih tersisa. Semoga esok lebih nyata, bukan sekadar kata demi kata. Ketika nilai uang melemah, yang paling dulu merasakan bukan mereka yang di atas, tapi mereka yang hidup dari penghasilan harian. Dolar naik, rupiah melemah, putra lokal. Yeah, putra suara. Yeah, dari jalanan untuk jalanan, bukan buat cari aman. Ini suara yang tertahan. Let's go. Yeah, pagi-pagi ramai kamera datang, pejabat senyum sambil banyak bilang, katanya rakyat sekarang ditimbang, gizi naik, masa depan terbilang. Mobil berjejer masuk halaman, konten dibuat jadi tontonan, feed penuh dengan pujian, seolah selesai semua persoalan. Spanduk besar warna-warni, narasi indah setiap hari, tapi rakyat masih bertanya sendiri, mana solusi, mana bukti. Mikrofon nyala, pidato melaju, janji baru datang bertalu-talu, tapi harga pasar terus memacu, dompet rakyat makin layu. Katanya peduli, katanya mengerti, tapi kenapa kritik dianggap iri? Katanya untuk negeri, katanya demi generasi, tapi yang dipoles cuma televisi. SPPG, sarapan publik penuh gimmick, headline panas, narasi cantik, trending naik begitu fantastik, besok hilang jadi statistik. Sarapan publik penuh gimmick, banyak janji terdengar epic, banyak slogan terdengar asyik, tapi rakyat bilang mana hasil yang spesifik. Yeah, setiap minggu ada peresmian, potong pita jadi kebiasaan, tepuk tangan jadi ukuran, seolah itu keberhasilan. Posting sana, posting sini, caption penuh motivasi negeri, tapi masih banyak yang mencari kerja layak untuk hidup sehari. Ruang rapat penuh presentasi, grafik naik jadi prestasi, padahal rakyat butuh aksi, bukan sekadar administrasi. Mereka sibuk hitung pencapaian, kami sibuk bayar kebutuhan. Mereka bicara pertumbuhan, kami bertahan dalam tekanan. Katanya peduli, katanya mengerti, tapi suara bawah jarang didengari. Katanya solusi, katanya
publik penuh gimmick, banyak janji terdengar epik, banyak slogan terdengar asyik, tapi rakyat bilang mana hasil yang spesifik. Kami tak butuh panggung megah kalau hidup masih susah, tak butuh kata yang indah kalau kenyataan masih lelah. Yang kami cari bukan sensasi, bukan pencitraan tiap hari. Yang kami cari transparansi, biar jelas arah demokrasi. Yo, kalau benar kerja tak perlu banyak cerita, kalau benar nyata tak perlu banyak drama. Karena rakyat bukan penonton, bukan angka dalam laporan. Kami hidup di lapangan, bukan di ruang pencitraan. Dengar baik-baik pesan ini, kritik bukan berarti benci. Karena yang cinta negeri justru berani mengoreksi. Sarapan publik penuh gimmick, banyak lampu, banyak musik, banyak janji begitu menarik, tapi realita kadang tragis. Sarapan publik penuh gimmick, kalau memang niatnya baik dan cerdik, buktikan lewat hasil yang autentik, bukan sekadar kemasan estetik. Rakyat melihat, rakyat mencatat, rakyat mengingat, karena sejarah tak pernah salah mencatat. Sarapan publik penuh gimmick, putra suara. Katanya ekonomi rakyat, katanya revolusi desa, katanya koperasi, tapi yang terdengar cuma angka dan seremoni. 3 miliar per koperasi, itu kata menteri. 70.000 desa katanya mimpi negeri. Hitung cepat di kalkulator kepala jadi ngeri. Triliunan berputar rakyat cuma jadi juri. Potong pita tepuk tangan kamera mulai nyala. Spanduk merah putih berdiri gagah menyala. Tapi warga bertanya saat senja mulai tiba, kalau ini untuk kami, kenapa kami tak diajak bicara? Ada yang dekat pasar, itu masuk akal. Ada yang dekat jalan, itu masih normal. Tapi kalau di tengah sawah dan aksesnya brutal, rakyat boleh curiga perencanaannya gagal. Proposal tebal, presentasi berwarna, target dicapai, laporan jadi legenda. Yang dicatat pusat sering hanya angka, yang dirasakan desa kadang berbeda cerita. Koperasi desa politik, 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 politik. katanya untuk rakyat kecil, tapi rakyat masih sulit. Yang tumbuh cepat bangunan, Bukan kesejahteraan yang legit. koperasi desa politik, 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 politik. kalau hanya jadi proyek, jangan jual nama publik. Karena desa butuh usaha, bukan sekadar kosmetik. Katanya pinjaman bukan hibah yang dibagi. 6 tahun tenor, bunga pun sudah pasti. 3 miliar plafon itu yang diberi. Pertanyaannya sederhana, siapa yang nanti rugi? 2,5 M buat capex, 500 juta operasional. Di atas kertas tampak rapi dan rasional, tapi rakyat trauma lihat proyek nasional. Karena sering yang hilang justru nilai substansial. Lalu datang lagi angka triliunan tambahan, digitalisasi, pelatihan, penguatan. Semua terdengar indah dalam rapat anggaran, tapi rakyat ingin bukti, bukan sekadar penjelasan. Desa tak butuh jargon yang berputar-putar. Desa butuh pupuk murah dan hasil panen lancar. Desa tak butuh slogan yang terus dikejar. Kalau petani tetap susah tiap musim memutar. Koperasi desa politik, 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 politik. katanya untuk rakyat kecil, tapi rakyat masih sulit. Yang tumbuh cepat bangunan, Bukan kesejahteraan yang legit. koperasi desa politik, 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 politik. kalau hanya jadi proyek, jangan jual nama publik. Karena desa butuh usaha, bukan sekadar kosmetik. Aku lihat baliho lebih besar dari tokonya, pidato lebih panjang dari umur usahanya, peresmian lebih ramai dari aktivitas dagangnya. Seakan pencitraan lebih penting dari manfaatnya. Mereka bilang tunggu ini masih proses, rakyat bilang baru tak kenal progres. Mereka bilang nanti hasilnya
orang sekarang saja hidup makin stres. Kalau koperasi hidup hanya di laporan, maka desa cuma jadi objek pembangunan. Kalau koperasi hidup hanya saat peluncuran, maka rakyat pantas memberi pertanyaan. Jangan pakai nama rakyat untuk permainan, jangan pakai desa untuk kepentingan, karena sejarah selalu mencatat kenyataan, bukan tepuk tangan dalam peresmian. 3 miliar 5 miliar triliunan berjalan, yang rakyat tunggu bukan angka, tapi perubahan kalau koperasi memang untuk desa. buktikan dengan hasilnya. Karena rakyat mungkin diam, Tapi rakyat tidak lupa. politik. Yo, katanya negeri ini milik rakyat, tapi kenapa rakyat harus teriak sampai tenggorokan robek hanya untuk didengar? Di Indonesia aman, katanya demokrasi, tapi suara kami mentok di pagar besi dan konferensi pers. Kami datang bawa data, kalian datang bawa kamera. Kami bawa keresahan, kalian bawa narasi acara. Katanya dengar aspirasi, tapi cuma formalitas. Mikrofon dinyalakan, isinya pidato kualitas minus. Harga naik perlahan, gaji jalan di tempat, rakyat disuruh sabar, pejabat sibuk rapat, demo dari pagi, jawaban datang malam, itu pun cuma kalimat. Situasi masih aman. Aman buat siapa? Tanya anak kos yang dompetnya kritis, tanya emak-emak pasar yang tiap hari makin pesimis. Kami teriak reformasi, kalian jawab pencitraan. Kami tanya solusi, kalian unggah pencapaian. Hey! Kalau suara rakyat cuma angin lalu, kenapa pagar dijaga ribuan setiap waktu? Kalau semua baik-baik saja seperti katamu, kenapa jalan penuh mahasiswa yang bersatu? Indonesia emas, katanya di depan mata, tapi rakyat masih sibuk menghitung harga demi harga. Indonesia emas, jangan cuma jadi slogan, kalau kritik dianggap ancaman dan bukan masukan. Katanya pemuda aset bangsa, tapi saat bersuara malah dicap propaganda. Katanya mahasiswa harapan negara, tapi ketika protes disebut pengganggu agenda. Lucu, saat kampanye semua dicari, saat berkuasa semua dilupakan lagi. Foto bersama rakyat jadi konten harian, tapi tuntutan rakyat hilang dalam arsip rapat mingguan. Negeri ini kaya itu kata laporan, tapi kenapa banyak yang hidup dalam mode penghematan? APBN jumbo, janji makin megah, tapi rakyat bertanya hasilnya kemana arah. Kami bukan anti negara, kami cuma anti sandiwara. Karena cinta tanah air kadang berbentuk perlawanan, saat diam justru menjadi pengkhianatan. Kalau suara rakyat cuma angin lalu, kenapa pagar dijaga ribuan setiap waktu? Kalau semua baik-baik saja seperti katamu, kenapa jalan penuh mahasiswa yang bersatu? Indonesia emas, katanya di depan mata, tapi rakyat masih sibuk menghitung harga demi harga. Indonesia emas, jangan cuma jadi slogan, kalau kritik dianggap ancaman dan bukan masukan. Hari ini kami berdiri di bawah panas matahari, besok mungkin berita ini terkubur trending lain lagi. Tapi sejarah selalu punya cara mencatat nama, siapa yang memilih diam, siapa yang menjaga suara. Kami bukan pencari jabatan, bukan pemburu kekuasaan, kami cuma tak mau negeri ini kehilangan arah perjalanan. Karena bangsa besar bukan yang bebas kritik, tapi yang cukup dewasa untuk menerimanya tanpa panik. Jangan tunggu marah berubah jadi putus asa, jangan tunggu kecewa berubah jadi luka. Dengarkan sebelum terlambat, respon sebelum
mendengarkan suara rakyat. Yo, mahasiswa datang dan pergi, generasi berganti, tapi satu hal tak pernah mati: keberanian untuk berkata. Negeri ini terlalu berharga untuk diserahkan pada mereka yang berhenti mendengar. Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Yeah. Dulu mereka datang membawa senjata, sekarang datang membawa data. Dulu membungkam dengan pentungan, sekarang cukup lewat pengawasan. Selamat datang di era intimidasi digital. Ya, katanya internet ruang demokrasi, tapi kenapa kritik dianggap provokasi? Katanya bebas menyampaikan aspirasi, tapi suara rakyat terus dicurigai setiap hari. Timeline diawasi, komentar diperiksa, beda pendapat sedikit langsung dicap pembenci bangsa. Pertanyaan sederhana berubah jadi ancaman, padahal kritik adalah hak warga dalam pemerintahan. Mereka bilang semua demi stabilitas, padahal rakyat hanya minta transparansi dan kualitas. Kalau negara yakin berada di jalur yang benar, mengapa suara berbeda justru dibuat gentar? Dulu sensor datang pakai stempel kekuasaan, kini hadir lewat algoritma dan pembatasan. Tak perlu jeruji, tak perlu tahanan, cukup buat rakyat takut menyampaikan pandangan. Intimidasi digital, sunyi tapi brutal, tak terlihat mata tapi terasa nyata. Mereka ingin rakyat diam dan pasrah. Cukup tepuk tangan, jangan banyak bicara. Bukan panggung sandiwara yang isinya cuma pujian untuk penguasa. Media penuh berita pencapaian, seolah negeri ini tanpa permasalahan. Semua serba sukses dalam pemberitaan, tapi rakyat masih sibuk dengan kebutuhan harian. Foto tersenyum memenuhi layar utama, pidato optimisme terdengar kemana-mana, namun kritik tenggelam dalam keramaian, kalah oleh narasi pencitraan. Kalau ada masalah bilang hoax, kalau ada kritik bilang tendensius dan bias, kalau ada protes bilang ditunggangi kelas tertentu. Pokoknya rakyat salah, penguasa selalu nomor satu. Menteri sibuk menjaga citra pemimpin, berlomba jadi pendukung paling rajin, bukan memberi koreksi atau masukan tajam, tapi memastikan semua terdengar nyaman. Budaya lama tetap hidup dan berjalan, ABS jadi bahasa dalam kekuasaan. Asal bapak senang jadi pegangan, meski kenyataan tak sesuai laporan. Intimidasi digital, sunyi tapi brutal, tak terlihat mata tapi terasa nyata. Mereka ingin rakyat diam dan pasrah. Cukup tepuk tangan, jangan banyak bicara. Padahal demokrasi bukan panggung sandiwara yang isinya cuma pujian untuk penguasa. Ironi terbesar, negeri ini lucu, keamanan data bocor berkali-kali dulu, tapi rakyat yang bersuara malah diawasi terus. Seakan kritik lebih berbahaya daripada peretas yang lolos. Situs tumbang, sistem sempat berantakan, data warga jadi bahan pertanyaan, namun yang paling cepat mendapat perhatian seringkali justru suara perlawanan. Bukan karena rakyat anti pemerintah, bukan karena rakyat ingin membuat resah, justru karena mereka peduli dan marah saat janji tak sejalan dengan arah. Negara kuat bukan negara yang dipuji, negara kuat berani dikritik setiap hari, karena pemimpin yang takut evaluasi sedang menggali lubang bagi legitimasi sendiri. Kalau semua harus setuju, itu bukan demokrasi. Kalau semua harus memuji, itu bukan demokrasi. Kalau kritik dianggap musuh negeri, tanya kembali, siapa sebenarnya yang sedang takut pada opini? Hari ini mereka bisa menekan suara, besok mungkin bisa menekan data, lusa mungkin bisa menekan fakta, sampai yang tersisa hanya cerita resmi negara. Tapi sejarah selalu punya kebiasaan membongkar semua yang disembunyikan, karena kebenaran tak pernah benar-benar hilang, meski ditutup tembok layar atau larangan. Semakin keras rakyat dibungkam, semakin besar pertanyaan yang tenggelam, semakin banyak kritik dianggap ancaman, semakin hilang kepercayaan dalam pemerintahan. Jangan salahkan rakyat ketika
meminta satu hal yang utuh, hak untuk berbicara tanpa rasa takut. Karena bangsa yang sehat bukan bangsa yang penuh pujian, melainkan bangsa yang berani mendengar bahkan suara yang paling menyakitkan. Intimidasi digital saat sinyal dibatasi, saat kritik dicurigai, saat rakyat diawasi dan demokrasi diuji. Indonesia menderang, tapi malah gelap yang datang. Lampu bisa padam, harapan ikut padam. Ulahmu komandan. Listen. Klik. Satu kota gelap, dua kota merambat. Katanya cuma gangguan, tapi rakyat mulai penat. Rumah jadi sunyi, usaha ikut sekarat. Yang hilang bukan cahaya, tapi rasa percaya yang berat. Tagihan datang tepat, telat sedikit kena semprot. Meteran tak kenal ampun, semua aturan disorot. Tapi giliran listrik padam, jawaban terasa lompat. Yang rugi rakyat kecil, siapa yang mau tanggung jawab? Warung kehilangan omset, pabrik berhenti produksi. Anak belajar pakai lilin, katanya demi efisiensi. Server mati, sinyal hilang, pekerjaan ikut berhenti. Yang gelap bukan sekadar lampu, tapi transparansi. Kami tak minta yang mewah, kami cuma minta kepastian. Kalau rakyat wajib disiplin, negara juga wajib memberi pelayanan. Indonesia terang, bukan Indonesia padam. Janji jangan sekadar jadi pajangan malam. Indonesia terang, bukan Indonesia padam. Kalau rakyat bayar tepat, pelayanan juga harus tajam. Indonesia terang, bukan Indonesia padam. Bukan alasan panjang tanpa penyelesaian. Indonesia terang, bukan Indonesia padam. Yang kami minta cuma satu, kejujuran dan tanggung jawaban. Katanya semua aman, cadangan masih tersedia. Kalau memang terkendali, kenapa gelap merata? Publik bertanya bukan karena suka drama, tapi karena jawaban yang datang belum menjawab semuanya. Boom, dibangun dengan uang bangsa, harusnya jadi kebanggaan bukan sekadar angka. Kalau untung kami ikut senang, kalau rugi terus siapa yang menjelaskan dengan terang? Jangan sibuk rapat di ruang berpendingin saat rakyat berkeringat menunggu listrik kembali nyala. Jangan cuma bilang harap maklum, kalau kerugian rakyat tak pernah dihitung satu persatu. Ini bukan soal satu malam, ini soal kepercayaan. Karena listrik bukan kemewahan, ia denyut kehidupan. Saat rumah gelap, harapan ikut redup. Maka jangan salahkan rakyat kalau mulai banyak yang bertanya. Kami bukan musuh negara, kami cuma cinta Indonesia. Karena cinta, kami berani bersuara. Kritik bukan makar, kritik bukan ancaman. Justru diam ketika salah, itulah yang berbahaya bagi masa depan. Kalau ada masalah, jelaskan apa adanya. Jangan biarkan publik menebak-nebak arahnya. Transparansi lebih murah daripada hilangnya percaya. Sebab sekali runtuh, sulit kembali dijaga. Indonesia terang, bukan Indonesia padam. Terang dalam listrik, terang dalam kebijakan. Indonesia terang, bukan Indonesia padam. Terang dalam pelayanan, bukan sekadar pidato harapan. Indonesia terang, bukan Indonesia padam. Kami bayar, kami percaya, maka jangan kecewakan. Indonesia terang, bukan Indonesia padam. Karena negeri besar, tak boleh kehilangan cahaya. Dan tak boleh kehilangan kepercayaan. Lampu bisa padam, tapi suara rakyat
jangan pernah dipadamkan, karena Indonesia layak mendapat yang lebih terang. Indonesia terang, bukan Indonesia padam. Yeah, katanya wakil rakyat, katanya suara rakyat. Tapi yang terdengar hanya suara tepuk tangan. Yeah, 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 yeah. Hey, datang waktu kampanye, bilang siap berjuang. Masuk kursi empuk, arah mulai pulang. Dulu lantang bicara, sekarang hilang nyali. Mulut penuh janji, kini sibuk cari simpati. Kalau rakyat marah, bilang semua baik. Kalau angka turun, katanya masih naik. Mikrofon menyala, pujian tak berhenti. Seolah kritik jujur jadi musuh negeri. Loyal pada jabatan, boleh saja kawan, tapi jangan lupakan siapa yang memberi aman. Gaji dari rakyat, sumpah di depan bangsa, bukan untuk mengangguk pada setiap kata. Kalau salah bilang salah, jangan dibalik fakta. Kalau gagal evaluasi, bukan cari cerita. Negeri ini butuh keberanian bicara, bukan paduan suara yang seragam nadanya. Penjilat presiden, tepuk tangan lagi. Apapun keputusannya, selalu dipuji. Rakyat bertanya, jawabnya basa-basi. Siapa yang dibela, bangsa atau kursi? Penjilat presiden, ramai cari posisi. Lupa kalau amanah bukan sekadar ambisi. Hari ini memuji, besok cari prestis. Sedang rakyat menunggu bukti, bukan janji manis. Beda pendapat langsung dibilang menyerang, padahal kritik sehat membuat negeri menang. Demokrasi hidup saat suara didengar, bukan saat semua memilih mengejar gemar. Setiap rapat penuh kata luar biasa, padahal di luar sana banyak yang bertanya. Kalau semua bilang iya, siapa yang mengingatkan? Kalau semua diam, siapa yang menyelamatkan? Negeri besar tak dibangun oleh pujian, tapi oleh keberanian menerima masukan. Karena pemimpin hebat tak butuh sanjungan, melainkan kritik jujur sebagai pegangan. Kami tak benci negeri ini, justru ingin bertahan. Karena cinta pada bangsa bukan berarti diam. Kalau kapal oleng, jangan tutup pandangan. Lebih baik mengingatkan daripada tenggelam bersama. Penjilat presiden, tepuk tangan lagi. Setiap kritik dianggap cuma iri hati, padahal yang ditanya sederhana sekali. Mana hasil nyata, mana janji yang pasti? Penjilat presiden, sejarah akan melihat siapa yang menjaga rakyat, siapa yang sekadar dekat. Jabatan bisa hilang, nama bisa berganti, tapi suara rakyat akan terus mengadili. Kami tak meminta pujian, kami tak meminta kekuasaan. Yang kami minta hanya satu, jangan biarkan suara rakyat kalah oleh suara penjilat. Yeah. Yeah. Ini suara rakyat, bukan suara istana, bukan suara penguasa. Kami cuma mau tanya, kalau hukum mulai dipertanyakan, kita harus percaya siapa. Yeah, yeah, yeah. Wah, bangun subuh pulang malam, hidup dikejar cicilan, bayar pajak tepat waktu, berharap ada keadilan. Tapi berita datang lagi bikin sesak perasaan. Yang kami lihat bukan damai, malah saling berhadapan. Poli kejaksaan, headline jadi tontonan. Rakyat cuma jadi saksi tanpa tahu ujung jalan. Yang kami cari kepastian, bukan sekadar pernyataan. Karena
karena bangsa besar dibangun oleh kepercayaan. Katanya hukum mata tertutup tak lihat jabatan, maka buktikan pada rakyat lewat tindakan, bukan ucapan. Kalau benar jangan takut pada pemeriksaan. Kalau bersih biarkan fakta memberi pembuktian. Polri kejaksaan, siapa yang menang? Kalau rakyat makin bingung memandang. Polri kejaksaan, siapa yang benar? Semoga yang menang tetaplah kebenaran. Indonesia jangan kehilangan arah, jangan biarkan harapan berubah resah. Karena bila hukum kehilangan percaya, yang menang tak ada, yang kalah Indonesia. Kami bukan pejabat yang duduk nyaman rapat, kami rakyat kecil yang tiap hari hidup hemat. Harga naik sedikit, dapur langsung terasa berat, sementara berita gaduh datang silih berganti cepat. Kami tak butuh panggung penuh saling bantah, kami butuh hukum yang tetap lurus melangkah. Jangan sibuk menjaga gengsi dan marwah, kalau rakyat justru kehilangan arah. Kami ingin seragam dihormati karena integritas, bukan karena pangkat, bukan karena fasilitas. Sebab wibawa lahir dari keberanian dan kualitas, bukan dari tepuk tangan atau popularitas. Indonesia bukan gelanggang adu kuasa, Indonesia rumah bagi jutaan asa. Petani, nelayan, buruh dan mahasiswa semua menitip harapan pada rasa percaya. Kalau benteng hukum mulai retak perlahan, jangan biarkan retaknya jadi kebiasaan. Bangun kembali dengan kejujuran dan ketegasan, bukan dengan ego dan saling mempertahankan. Kami mengkritik bukan ingin menjatuhkan, kami bersuara karena ingin memperbaiki keadaan. Kalau negeri ini ingin terus dipertahankan, maka keadilan harus jadi tujuan, bukan sekadar slogan. Kami tidak meminta kesempurnaan, kami hanya meminta hukum berdiri setinggi langit, serendah hati, dan berlaku sama untuk semua. Kalau hari ini rakyat terus bertanya, itu bukan karena kami membenci Indonesia, justru karena kami masih mencintainya. Sebab negara yang kuat bukan dibangun oleh rasa takut, melainkan oleh kepercayaan. Dan kepercayaan harus dijaga dengan keadilan. Dengan keadilan